Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Batam, teman-teman ya. Batam, di mana kita akan coba melihat tentang yang pertama adalah tentang pekerjaan, yang kedua tentang pendidikan, yang ketiga tentang kuliner gitu ya. Nah, jadi yang pertama yaitu tentang pekerjaan gitu teman-teman ya. Jadi kalau di pekerjaan di Batam itu ada beberapa industri di sini ya. Jadi mungkin teman-teman yang berada dari luar kota ya. Jadi yang berada di luar kota itu pastikan minatnya dulu gitu ya. Yang pertama adalah di industri apa? Di Batam itu ada perusahaan industrial ya, perusahaan pabrik gitu ya, industrial pabrik, kebanyakan emang multinasional company. Kemudian yang kedua adalah perhotelan, yang ketiga ada retail, tapi tidak banyak retail di Batam, dan beberapa oil and gas. Nah, kebanyakan emang banyak yang ngincer duit besar yaitu di oil and gas gitu ya. Nah, di pekerjaan ini emang kalau industri ini menurut pengalaman saya ya, pengalaman saya dan teman-teman untuk sharing sebelum melangkah ke Batam apakah minat apa tidak gitu ya. Nah, setelah itu kita putuskan menurut ketertarikan kita menuju ke Batam gitu ya. Nah, ini terutama teman-teman yang di luar kota gitu, yang misalkan baru lulus atau adik-adik yang baru lulus, kemudian yang mau merantau ke Batam gitu ya. Nah, yang pertama emang harus minatnya di apa gitu ya. Misalkan lulusan apa gitu ya. Kemudian perusahaan apa yang akan diincar. Ada dua hal teman-teman. Jadi yang pertama adalah emang proses melamar dari kota tempatan, misalkan dari tempat asal maksud saya. Itu melamarnya dari sana, apply menurut perusahaan yang lagi opening ya, gitu ya. Itu bisa dibuka di beberapa website internet dan informasi yang online gitu ya. Nah, yang kedua emang harus terbang ke Batam, di mana nanti di Batam akan ada yang walk interview, ada yang yang emang interview face to face gitu ya maksudnya teman-teman. Cuman untuk protokol saat ini emang disarankan online gitu teman-teman. Baik, selanjutnya adalah untuk persiapan dokumentasi. Kalau teman-teman sebaiknya kalau dari daerah atau dari kota lain ya, emang sudah mempunyai sertifikasi gitu ya. Jadi misalkan lulusan S1 gitu ya, sudah mempunyai sertifikasi di bidang apa gitu, misalkan untuk misalkan di oil and gas gitu ya, di bidang sertifikasinya di project management misalnya, kemudian electrical ya, sertifikasi untuk automation, sertifikasi untuk ada beberapa lagi yang misalkan emang spesifik sertifikasi gitu teman-teman. Nah, itu kalau untuk di oil and gas. Kalau di pabrik misalkan kita lulusan S1 gitu ya. Nah, di pabrik kita juga melihat sertifikasi yang memang spesifik. Pada umumnya emang berpotensi besar gitu ya untuk yang mempunyai sertifikasi teman-teman gitu. Nah, sekarang melihat apa kelebihannya gitu ya bekerja di Batam dan ini. Yang pertama emang di area Batam akses dari rumah ke perusahaan itu tidak macet. Bisa dibilang tidak macet sama sekali. Apalagi sekarang pemerintah sudah memperluas akses jalan-jalan raya gitu ya. Semuanya hampir semua titik. Karena untuk persiapan perkembangan kota Batam selanjutnya gitu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah menariknya adalah gaji emang lebih tinggi sedikit dari beberapa kota yang lain. Tapi emang dulu pernah Batam itu paling tinggi untuk di level standarisasi gaji gitu ya. Kita sebut UMK kalau untuk di level SMA, SLTA, dan SMK gitu ya. Nah, sekarang
emang di level 10 besar lah kalau di Indonesia, Batam ya masih. Karena emang sempat merosot karena beberapa investor udah pergi. Nah, yang menarik emang teman-teman adalah yang di oil and gas gitu ya. Oil and gas emang saya punya datanya yang emang dari teman-teman, dari ngobrol-ngobrol itu kita sebut saja gajinya yang emang yang udah mulai punya sertifikasi sampai ini itu kita sebut saja mulai dari 10 juta sampai bahkan 100 juta gitu ya. 100 juta benar nih Pak. Yes. Jadi 100 juta itu emang yang senior teman-teman, yang emang sudah manager level tapi dia punya puluhan sertifikasi untuk oil and gas. Emang benar-benar segitu. Nah, emang karena emang menilainya emang mendes gitu ya. Ada yang beberapa menilai gajinya itu mendes, yaitu harian gitu. Berapa sehari, berapa untuk misalkan ada yang disebut harian 1000 US gitu ya. Nah, itu ada juga rate-nya yang segitu. 1000 US itu kan kalau misalkan kita pukul rata estimate di USD per rupiah adalah 15.000 teman-teman. Kebayang ya kan, satu hari. Nah, satu hari 15.000 itu kalau $1 ya. Kalau misalkan 1000 kali 1000 berarti 15 juta satu hari. Itu yang memang senior di level manager. Tapi kalau yang fresh graduate yang baru setahun pengalaman 2 tahun dengan punya sertifikasi, estimate emang di 200-300 USD gitu ya. Nah, itu udah open sih teman-teman. Emang sudah open itu gaji itu di market di market ini. Tapi emang naik turun sih teman-teman. Kalau saya misalkan ngobrol ke teman-teman ya segituan berarti. Kenapa? Ini untuk motivasi ya, untuk teman-teman yang mengambil sertifikasi biasanya gitu ya. Nah, ada beberapa yang ngambil sertifikasi, ada juga ke yang yang emang tanpa sertifikasi dia polos bawa ijazah S1 dan selebihnya, dia akan ke perusahaan yang mungkin industrial ya, perusahaan asing tapi dia pabrik tapi di perusahaan asing gitu teman-teman. Itu kalau kita membahas tentang pekerjaan gitu ya. Yang kedua adalah pendidikan. Nah, kita coba nih kupas tentang pendidikan di Batam menurut monitoring dan saya di Batam gitu. Oke. Kita mulai dari bawah ya, yaitu dari pendidikan yang emang nol kecil, TK gitu ya, atau RA atau TK lah ya. Nah, TK di sini emang standar gitu ya, emang tinggal pilihan yang umum atau yang emang lebih ke arah pendidikan ke Islami atau dengan lebih ke spesifik gitu ya. Nah, atau yang emang khusus sekolah-sekolah yang ke agamis gitu ya. Nah, itu emang kebanyakan emang standar aja sih teman-teman. SD juga sama pilihan mau ke negeri atau ke ini yang dekat rumah. Jadi emang dikontrol di sini setiap kelurahan lebih yang mendekat dengan ini. Tapi yang di sini kalau saya melihat itu yang di level mulai kelihatan itu di level SLTA teman-teman. Nah, gini. Persiapan di Batam untuk SLTA atau SMK gitu ya, selevel SLTA. Ini pengalaman saya dan orang-orang tua yang lain atau teman-teman yang emang sudah mempunyai anak di level SLTA gitu ya. Nah, di SLTA di sini emang benar-benar dipersiapkan. Kenapa? Dia udah persiapan untuk ke jenjang pendidikan perguruan tinggi teman-teman. Nah, itu yang emang dipersiapkan. Jadinya apa? Jadinya favorit SLTA di Batam membludak pendaftarannya gitu ya. Kita sebut saja kalau yang di Batam SMA 1 gitu ya. Yang saya tahu, sorry kalau misalnya saya nggak sebutin, saya nggak tahu berarti. SMA 1 kalau yang SMA. Kemudian yang saya tahu adalah SMA 2 gitu ya. Saya ulangi lagi. Kalau yang ini adalah SMA 1, yang kedua adalah SMA 2, SMA 3 gitu maksud saya.
Yang penting negeri itu tidak semuanya teman-teman. Nah, kalau SMK-nya mungkin SMK 1 dan beberapa SMK negeri lah ya, saya yang detail. Intinya orang tua lebih memilih pendidikan yang kualitasnya bagus dan tidak banyak di Batam yang untuk SLTA. Jadi mempersiapkannya di Batam itu menitipkan ke yang bagus. Kenapa? Untuk mempersiapkan ke jenjang perguruan tinggi. Jadi kan di situ ada proses take over dari SMA ke perguruan tinggi. Itu yang teman-teman yang emang membludak di sini. Jadinya 1 atau 3 sekolah untuk membludak dan yang lain sepi gitu kadang ya. Akhirnya tidak rata gitu. Kalau pemerintah emang bagus menerapkan atau sekolah juga menerapkan perkembangan yang bagus sesama sekolah, itu akan bagus sekali untuk apalagi di Batam itu dekat dengan sekolah misalkan luar negeri Singapura, Malaysia sebenarnya bisa lebih bagus dari kota lainnya. Saya yakin itu tinggal bagaimana manajemennya semua, link, koleksi, kemudian ada beberapa aktivitas juga. Jadi aktivitasnya kalau bisa internasional gitu ya. Nah, untuk pilihan perguruan tinggi, nah ini yang lebih menarik sekali teman-teman. Nah, untuk perguruan tinggi itu kebanyakan orang tua atau anak didik ke perguruan tinggi ini lebih minat ke luar Batam. Kita sebut aja adalah ke Jawa gitu ya. Kenapa? Ya menurut mereka lebih bagus gitu ya secara link. Misalkan kita punya di Batam itu Poltek negeri, tapi ya sih gitulah. Kita sebut kurang rankingnya di level Indonesia gitu ya. Padahal juga sebenarnya bisa memacu kompetisi di level internasional juga gitu. Tapi secara peringkat yang dari independen gitu, saya tidak terlihat gitu teman-teman ya untuk Poltek Batam. Kita sebut aja karena kita di Batam itu punya Poltek Batam sama Umrah yang universitas yang di Tanjung Pinang negeri gitu ya. Itu aja yang negeri saya lihat. Yang swasta emang kurang. Kita sebut kurang aja karena kita ngobrol yang negeri ya gitu ya. Karena emang swasta nanti kita akan bahas terpisah gitu ya. Nah, kita ngobrol ini yang negeri dulu. Nah, itulah yang negeri teman-teman. Jadi orang tua dan anak-anak minat ke luar Batam gitu loh. Karena itulah tadi ya. Ya kita sebut aja 10 universitas terbaik negeri di Indonesia. Itulah menjadi incaran teman-teman wali murid dan anak-anak didik kita yang emang sedang berjuang ke situ. Ya kita akuin. Nah, solusinya gimana? Mungkin solusinya adalah negeri yang ada di Batam itu diperbaiki, kita genjot gitu ya, supaya emang bisa menjangkau ke situ. Bagaimana caranya? Itulah tugas-tugas dari semua lini yang ada di Batam, dosen, semua pemerintah dan warga juga aktif di dalam Poltek Batam ini. Misalkan ya, kalau misalkan kita mengacu ke situ, karena emang tidak terlalu kedengaran sih teman-teman. Harusnya kalau saya lihat Poltek Batam itu udah selevel dengan ITS gitu ya. Kenapa? Di sini ada kesempatan link ke luar negeri gitu ya. Dan berapa perusahaan luar negeri gitu. Nah, itulah teman-teman memang ranking inilah yang dibutuhkan oleh ranking top 10 gitu ya. Nah, itulah karena orang tua ini kan hanya melihatnya dari situ saja. Meskipun kita perbanyak kompetisi, memperbanyak ini gitu ya. Itulah di pendidikan teman. Intinya emang ketertarikan anak-anak kita itu masih di Jawa, di Pulau Jawa ya. Kebanyakan masih di Pulau Jawa. Beberapa sih mungkin di Sumatera. Karena apa? Karena ingin pulang kampung gitu ya. Karena emang di Jawa itu sudah maju teman-teman, pendidikannya emang sudah di pertama lah di sana ya. Bisa dibilang sudah bertahun-tahun dan memang perkembangannya akan diimprove terus ya kan. Nah, itulah pendidikan. Tapi ada benefit yang bagus di Batam, yaitu belajar kuliah sambil bekerja. Nah, itulah di video saya yang sebelumnya teman-teman ya. Nah, itu dulu dari saya karena kita udah 5
limited time untuk waktu durasinya. Nah, untuk nanti yang ketiga saya akan membahas kuliner teman-teman di video yang lain. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Semoga video ini berguna untuk teman-teman adik-adik ya yang sedang mau kemana, salah satunya Batam. Dipikir dulu dan memang kalau berani ambil decision keputusannya. Nah, itu dulu teman-teman. Silahkan di share channel ini dan di subscribe ya. Dan semoga berguna buat teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.